kasih masih bersama kami di Ruang Gelap. Nah, pemirsa, kali ini Ruang Gelap ditemani oleh narasumber cantik, yaitu Kak Tiwi. Ya, Kak? Nah, Kak Tiwi bisa perkenalkan diri kepada teman-teman Ruang Gelap? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Dini Nurul Indah Pratiwi, bisa dipanggil Dini. Selain kerja di salah satu kantor di Palangkaraya, keseharian saya menulis beberapa puisi dan syair sarkas di salah satu akun Instagram. Tapi dilihat dari sisi mistisnya ya, Kak Tiwi ini memang ngerti tentang mistis ini dari kapan, Kak? Dari kecil sih. Dari kecil ya? Ya, pengalaman dari kecil memang. Pengalaman dari kecil. Itu memang bawaan dari, memang kan ada nih orang bilang kalau dari keluarga sudah tahu, dari keluarga tahu, jadinya memang kakak memang dari keluarga jadi kebiasaan atau memang dari teman-teman? Karena dari kecil ya, jadi emang dari keluarga. Dari keluarga ya. Berarti memang keluarga pun ada juga yang sebagian tahu tentang mistis. Beberapa iya. Nah, Kak Tiwi, ini secara langsung aja ya, kita tanya pengalaman horor Kak Tiwi mungkin dari kecil ya. Dari awal kakak kenal horor itu seperti apa sih, Kak? Dari awal itu sekitar usia 5 tahun. 5 tahun? 4 atau 5 tahun. Itu oke, jadi kan saya asli Sampit nih. Asli Sampit ya, teman-teman. Waktu di rumah itu awalnya tuh diingatkan oleh cerita-cerita dari ayah, dari ibu, dari nenek dan beberapa keluarga. Jadi dulu tuh sekitar jam 2 malam itu aku sering kebangun gitu loh. Iya. Karena merasa ada yang manggil gitu. Dan memang saat itu ayah dan ibu itu juga dengar gitu loh bahwa emang ada yang manggil gitu. Nah, setiap bangun nih karena ada yang manggil, jadi aku tuh ngambil kayak kotak-kotak mainan. Jadi mainanku tuh dikumpulin di satu dus gitu loh. Jadi kalau ada yang manggil itu, aku bangun, ambil dus itu, terus keluar rumah, main di teras gitu. Itu malam. Sekitar itu malam. Setiap jam 2 malam pasti. Wow. Jam 2 malam. Itu masih umur 5 tahun? Iya, 4 sampai 5 tahun. Wow. Itu memang sudah sudah kebiasaan. Dan orang tua seperti apa respon orang tua, kan? Respon orang tua sih ya mungkin di awal beliau semua lumayan kaget ya. Kaget. Tapi karena dilihat-lihat sebenarnya nggak ngeganggu, cuman sekadar membangunkan, main habis gitu ya udah balik lagi ke tempat tidur dan gitu terus setiap malam. Kalau yang pernah aku dengar ya, kayak dari hal mistis seperti itu ya, kebanyakan anak-anak kecil yang memang sudah berteman dengan makhluk halus, kan memang kadang memang anak kecil yang paling utama tuh, karena anak kecil dikatakan orang bisa melihat sosok seperti itu dari kecil. Nah, anak kecil yang berteman dengan makhluk halus, kadang orang tuanya ada yang gak terima. Dengan gak terima itu dia mengundang ustadz atau memang malah dukun untuk mengamankan rumahnya. Kalau misalnya ustadz mungkin dengan cara selamatan atau dengan didoa-doa. Kalau dukun malah ada yang pakai ritual juga, ada yang lucu juga gitu kan. Tapi hal yang menarik di sini adalah kenapa anak kecil tuh yang disenangi sama makhluk-makhluk halus gitu, Kak? Kalau menurutku sih karena mereka masih polos ya. Iya, masih sangat polosnya gitu, nggak tahu apa-apa. Iya, masih belum ya kayaknya masih sangat polos kali. Iya. Jadi aku juga sedikit pengalaman nih, Kak, ya. Di waktu kecil aku juga dulu, waktu aku tinggal di Jawa nih, di Jawa Tengah. Dulu rumah kan di desa. Jarak desa rumah dengan masjid itu di desa sebelahnya lagi. Jadi aku jalan kaki setiap kali ke masjid itu buat sholat gitu. Niatnya kan baik buat sholat. Tapi di tengah-tengah jalan tuh ada rumah kosong yang jaraknya nggak jauh dengan rumahku. Yang kebetulan konon kata orang-orang di situ tuh angker banget kan. Jadi setiap kali lewat situ aku lari. Itu masih kecil, nggak ada sepeda, nggak diantar sama orang tua. Katanya kalau sholat, pokoknya niatnya sholat gak bakal diganggu. Tapi nyatanya waktu dulu ceritanya tuh lucu ya. Jadi waktu aku pulang dari masjid habis sholat isya tuh kan rada malam. Kalau di Jawa itu kalau sudah malam, kalau nggak terang bulan memang gelap banget. Jadi waktu itu
aku lewat rumah itu, kebetulan gang di jalan rumah itu tuh sepi, kebetulan gak ada motor lewat. Sampai tiba waktu itu tuh ada suara yang duar gitu dari rumah itu. Aku kira tuh rumah itu tuh kayak ada malingnya mungkin, kalau nggak ada orang mabuk-mabuk di situ gitu kan. Aku langsung kaget, serentak kaget gitu. Waktu itu aku ngeliatin, nggak tahu kakiku tuh pengennya ke rumah itu, pengen tahu ada apa sih di rumah itu sampai suaranya kayak gitu banget. Kok ternyata tiba-tiba waktu depan gerbang yang cukup tinggi, mungkin 2 meter ya tinggi gerbangnya. Cuma kacanya kan rada tua, rada diselimuti dengan pohon-pohon yang menjalar tuh. Jadi waktu aku lihat dari jauh, itu malah penampakan, Kak. Itu serius, itu penampakan. Aku nggak bilang itu kuntilanak atau apa, yang jelas itu perempuan baju putih, dia besar di balik kaca, sudah kayak di film-film aja kan. Itu waktu kecil. Jadi aku langsung lari ke rumah, langsung kaget, ceritain ke orang tua nggak ada yang percaya. Itu sayang banget, itu serius aku ngalamin, dan orang tua nggak ada yang percaya gitu. Nah terus Kak, lanjut lagi nih, malah cerita kan. Ini kan kakak tadi bilang dari kecil, Kak. Nah, pengalaman menarik dari hal mistis yang kakak rasain dari kecil ini ada nggak, Kak? Yang paling menarik? Kalau yang paling menarik itu justru ketika aku udah pindah ke Jawa. Pindah ke Jawa ya? Jadi waktu SMA itu aku SMA-nya di pesantren daerah Probolinggo. Probolinggo ya. Di salah satu pesantren di sana. Jadi kalau di pesantren itu kan biasa ya, kayak ada kesurupan itu udah biasa gitu loh. Iya, di pesantren. Nah saat itu di wilayahku itu, kalau pesantren ini kan ada wilayahnya ya. Jadi di wilayahku itu ada kesurupan massal. Nah itu di ruqyah atau memang kesurupan? Memang kesurupan, awalnya cuma dari 1 orang, terus jalan gitu. Akhirnya kesurupan massal, banyak yang kesurupan gitu. Wow. Jadi pas waktu kejadian kesurupan massal itu, aku satu-satunya santri yang waktu itu nggak kesurupan. Jadi itu dari berapa orang? Dari berapa santri di situ? Berapa ya? Kalau di wilayah itu tuh paling sekitar 50 lah. 50 Wow. santri. Jadi yang menangani teman-teman ini kan ustadzah ya, para ustadz dan ustadzah. Nah, ketika aku jadi salah satu santri yang nggak kesurupan waktu itu, otomatis kan disuruh menjauh karena karena yang namanya kesurupan massal ini nggak langsung semuanya kan, kayak menjalar gitu, kayak menular gitu kesurupannya. Nah, 1 minggu setelah kejadian kesurupan itu, aku mimpi. Aku waktu itu memang ngerasanya mimpi. Jadi mimpi nih kayak ada di tengah hutan, terus dikejar laki-laki berjubah hitam berlima di tengah hutan. Jubah hitam itu. Dan itu tengah malam, di mimpinya itu tengah malam. Iya, karena waktu itu terbangunnya sekitar setengah 3 pagi. Dan sudah kalau masuk. Di pesantren itu kan nggak ada yang tidur malam banget ya, pasti mereka malam banget tidurnya. Jadi bisa diprediksi mimpi itu sekitar jam 12 sampai jam 2 lah. Aku mimpinya di antara jam itu. Jadi dikejar. di mimpi itu dikejar oleh laki-laki pakai jubah hitam berlima, terus dalam mimpinya itu dikatakan. Jadi kenapa sudah kebangun? Aku lupa ya persisnya mimpinya gimana. Intinya merasa gitulah. Jadi pas aku kebangun, teman-teman santri dan para ustadzah itu sudah ngumpulin aku gitu loh. Mereka ngaji gitu kayak. Hah? Berarti maksudnya ngaji itu kayak ingin menyadarkan dari kesurupan. Berarti waktu kakak secara ini dalam mimpi itu artinya waktu itu kesurupan kakak? Menurut mereka, tapi aku sampai saat ini tetap meyakini itu cuma mimpi. Gitu. Cuma dari yang nyatanya kakak itu, kakak mungkin kayak orang yang kesurupan gitu, teriak-teriak atau minta tolong karena memang mengalami kejadian kayak gitu kan, Kak. Jadi secara otomatis mungkin badan langsung wah gitu mungkin. Iya, mungkin. Bukan mungkin. Jadi waktu bangun tahu-tahu langsung dilingkari dengan orang-orang banyak yang teman-teman ngaji. Jadi teman sebelah itu kalau di pesantren itu kan tidurnya udah kayak ikan pindang gitu ya. Jadi pas udah sadar itu, teman sebelah tuh ngomongnya kayak gitu. Jadi mereka melihatnya kayak orang kesurupan. Cuman sampai sekarang nih, sampai aku menceritakan ini untuk kesekian kalinya ke beberapa orang, itu mimpi gitu loh. Aku nggak ngerasa bahwa itu aku kesurupan, enggak, itu memang mimpi gitu. Dan
I'm sorry to say ya, ketika aku udah sadar nih, ini boleh nggak ya diceritakan? Iya boleh, boleh biar teman-teman dari ruang gelap juga Ketika dengar. aku sudah sadar nih, maaf ya, Mm-mm. bukan beberapa sih, semua kakak yang dalam itu anehnya tuh ada di luar tubuhku, paham nggak? Dan itu temanku yang nyelamatin gitu. Jadi yang benar-benar tahu kejadiannya itu ya memang teman yang sebelah tidur kanan kiri. Dan sampai sekarang pun nih seandainya aku lagi Itu tuh satu kamar berapa sebelumnya Kak? satu Boleh kamar tahu? itu 15, 15 orang. tapi waktu itu aku nggak pernah tidur di kamar, aku selalu tidur di teras kamar. Kenapa? Nggak tahu, panas aja kan. Panas. Pesantren nggak ada kipas angin. Iya iya benar-benar. Iya di Jadi pesantren. sekitar berapa ya, paling kurang lebih 7 atau 10 orang itu tidur di teras, jadi aku nggak tidur di situ. Jadi setelah kejadian itu dihantui dengan mimpi-mimpi lagi gitu. Maksudnya tuh setelah kejadian itu ya, malam-malam seterusnya masih tetap mengalami hal yang sama. Hal yang sama ya, cuman yang lagi-lagi seakan-akan jadi kenyataan 3 malam setelah itu aku mimpi kayak didatengin laki-laki tinggi besar hitam, terus tiba-tiba dia nempeleng. Mukul gitu ya? Iya, nampar gitu. Tapi pas aku bangun, pipiku memang bener-bener biru gitu. Beneran. Iya, kayak memang Oh habis iya iya iya. dilemparan gitu. Heeh. Jadi teman-teman ruang gelap secara sadar tidak sadar ya, memang ada makhluk halus yang kalau nyentuh kita tuh langsung hitam di sininya. Atau langsung ada bentuk-bentuk yang apa kata orang mitos-mitosnya tuh disentuh sama setan. Ada juga yang katanya diludahi sama setan. Iya. Jadi orang itu bau gitu. Tapi aku belum pernah sih ketemu sama orang yang memang benar katanya tuh bau karena ludahin sama pocong katanya ya. Gitu. Terus lanjut Kak, tadi setelah dipukul gitu kan ada bekasnya, Kakak serentak gimana Kak? Respon Kakak habis bangun itu? Ya kaget, takut gitu. Tapi karena lagi-lagi suasana di pesantren ini rame ya terbantu dengan itu sih. Tapi pesantren itu memang cukup besar atau yang sederhana gitu Kak? Sangat besar. Sangat besar sekali. Dan memang pesantren itu dulunya apa ya, kayak pesantren kecil di tengah hutan gitu. Oh, berarti pesantrennya tuh memang di desa? Di desa. Di benar. desa. Wow. Terus kembali nih Kak ke cerita awal ya. Kakak kan tadi bilang kesurupan massal nih. Kesurupan massal teman-teman Kakak dan ternyata tiba-tiba Kakak yang gak kesurupan. Mungkin itu yang memacu Kakak jadi mimpi-mimpi yang buruk selama 3 hari ke depan itu. Nah, waktu itu tuh ustadznya ada nggak atau ustazahnya yang meruqyah atau gimana sih caranya ngelepas kesurupan itu kemarin? Iya, jelas di ruqyah. Jelas ya di ruqyah. Teman-teman di ruqyah sama. Setelah itu masih kejadian lagi kesurupan massal itu. Enggak sih, cuman rata-rata memang kayak per generasi gitu pasti ada kejadian Pasti ya. Soalnya kakak tingkat aku dulu juga mereka cerita memang pasti ada kesurupan gitu. Kesurupan massal. Nah, jadi teman-teman kadang memang kesurupan massal itu tiba-tiba secara tidak sadar ya. Mungkin karena yang pertama pikiran kosong, yang kedua memang kondisi saat itu lemah badannya. Makanya sehingga sosok makhluk halus tuh dengan mudahnya menguasai mental dan jiwa seseorang yang memang blank pikirannya, nggak ada pikiran. Kadang memang kan kalau aku pribadi ya, waktu aku kuliah di salah satu ini kan, itu tuh aku sering kali diwajibkan untuk mengikuti pengajian gitu. Kadang kalau di dalam pengajian kalau nggak niat, itu kadang tuh blank pikiran kita nggak masuk. Orang ceramah panjang kita nggak masuk, kita diem duduk gitu. Kadang tuh melamun, saking melamunnya tuh kadang drag gitu. Nah itu kan yang membahayakan diri. Itu hal-hal seperti itu yang harusnya jangan dibiasakan. Karena kalau misalnya pikiran kosong sendiri nih, misalnya di rumah sendiri pikiran kosong kesurupan, bayangkan mau egal nggak ada yang nolongin kan, bahaya juga. Rumah lama-lama hancur, pecah, piring-piring dibilang semua. Ya udah Kak, aduh, lanjut nih Kak ya. Cerita Kakak setelah itu gimana Kak? Setelah kesekian kali mimpi-mimpi yang didatengin sampai ditampar sampai bekas gitu, gimana setelah itu?
Telah hadir di kota Palangkaraya, Wuling Motor, salah satu produsen mobil terbaik, menjual berbagai macam tipe SUV dan MPV seperti Wuling Convero, Wuling Formo, dan yang terbaru Wuling Almas. Keunggulan mobil Wuling diantaranya seperti kabin luas, mesin tangguh di segala medan, ramah lingkungan, dan tentunya harga terjangkau. Jadi untuk kalian yang sedang mencari mobil, langsung datang saja ke dealer kami di Jalan Cilkriwut, kilometer 7,8, atau langsung menghubungi sales kami, Meina, di 0853 32 99 2910. Setelah itu orang tua ngajak izin Oh, keluar dari pesantren. jadi langsung- maksudnya izin pulang, bukan keluar dari pesantren, pamit pulang. Berarti orang tuanya tahu langsung itu? Iya, karena Berturut-turut ya? Iya, benar. Heeh. Jadi setelah pulang dari pesantren itu ya jelas ini ya apa namanya datang ke kiai gitu kan ya. Datang ke Kayak iya berobat lah gitu. Heeh. Jadi setelah itu berlalu ini kan karena kejadian itu kita kelas 3, jadi udah menjelang mau lulus SMA nih. Heeh. Nah setelah itu lulus dari pesantren, ya aku sih mikirnya kalau itu tuh udah benar-benar hilang ya, udah benar-benar sembuh. Cuman waktu kuliah di semester 5 deh kayaknya. Heeh. Ini kan aku udah mulai stay di rumah nih. Terus di rumah itu aku tidurnya di atas, di lantai 2, kamarku udah ada di atas gitu. Jadi aku mikir, aku merasa badanku nih kayak banyak semutnya gitu loh. Tapi kenapa setiap malam gitu? Jadi aku mikir, oke, berarti ini tempat tidurku yang nggak bersih gitu. Dan itu meskipun setiap hari dibersihin, kok ngerasa tetap kayaknya ada semut gitu loh. Setiap mau tidur pasti gini gitu loh. Nah setelah itu dengan tidak sengaja ketemu dengan salah satu kiai juga. Heeh. Dia kiai di salah satu desa tuh. Jadi kiai itu yang ngomongnya itu tuh kalau katanya orang Jawa tuh digerayangi jin Aku gitu loh. belum pernah sih ya, tapi kalau yang konon mitos orang tuh kalau tidur, Heeh, kakak pernah nggak nih ngalamin? Jadi aku tidur ya, heeh. nggak bisa bangun, padahal bangun gitu, padahal pikiran tuh aku nih udah bangun gitu, aku udah gerak-gerak, tapi kok badanku kayak enteng banget. Ternyata aku masih dalam mimpi. Iya benar. Terus aku kayak bangun tapi nggak bisa bangun terus. Terus aku tanya nih sama salah satu teman spiritual juga. Nah, jawaban dia ngagetin, katanya tuh aku ditindih setan katanya. Iya. Kata orang Jawa kejadian ya. Kakak pernah ngalamin itu nggak? Sering sih. Sering ya? Heeh. Oh, itu sampai sekarang? Ini sekarang udah jarang. Sudah ya, alhamdulillah ya. Kadang memang apa tuh yang kayak gitu tuh kadang buat dada semakin sesek, capek tidur kayak gitu Iya, Kak. benar. Aku malah niatnya istirahat malah capek kayak gitu kan. Dan ya aku minta diruqyah sama ustadz, alhamdulillah sampai sekarang sedikit mengurang. Nah itu lanjut nih Kak ya, cerita kakak tadi, ya Allah aku potong-potong terus, maaf Kak. Jadi cerita kakak mengenai setelah dibawa pulang nih, kan diobati sama ustadz itu bilang apa sama kakak? Ada nggak ustadz tuh bilang kalau kakak ini memang benar-benar diganggu atau memang Iya. cuma Iya halusinasi? benar, memang mereka Ada yang ngikutin rata-rata- kakak gitu? Iya, karena Ada. gini, bahasa mereka itu disukai jin gitu aja. Disukai. Bahasanya Oh. gitu sih, waktu berobat di Jawa sih kayak gitu. Heeh. Oh, itu memang apa ya, kalau disukain sama makhluk halus gitu ya Kak, bukannya menakuti nih, tapi kadang makhluk halus itu apabila tidak suka dengan tindakan kakak atau dengan teman-teman kakak di sekitarnya, dia tuh menunjukkan rasa marahnya tuh Iya benar. dengan cara gimana ya, kesurupan kakak, habis itu langsung bilang aku nggak terima cucuku diginikan gitu. Biasanya dia tuh nganggap kalau kita nih cucunya gitu kan, kayak di film-film aja gitu kan, jadinya ngeri juga. Tapi di sisi ngerinya itu kita jadi kayak dijaga sama dia, kalau misal memang ada yang
kita nih datang nih, kayak aku kan orang perantauan, habis itu aku tinggal di barak, di mana barak itu dihantui dan hantunya tuh tidak terima tempatnya ditinggali oleh aku. Nah, itu juga salah satu patokan kalau kita memang punya apa, teman yang dibalik dari Iya. dunia kita, itu bisa membantu kita gitu. Tapi kadang juga ada nilai positif, ada negatifnya juga gitu kan Kak. Langsung aja nih Kak, mungkin teman-teman dari Ruang Gelap juga penasaran ya Kak ya. Kakak pernah nggak sih ngelihatin secara tekstural, secara jelas penampakan yang kakak lihat selama dari kecil kakak ngalamin mistis? Ya itu anehnya gitu loh. Anehnya Ini aja ya. pengalaman mistis dari kecil, tapi Mm-mm. sampai sekarang aku tuh nggak pernah ditampakkan. Cuman kalau kayak dengar gitu atau sekilas gitu pasti ada. Cuman kalau benar-benar ditampakkan itu nggak pernah. Apalagi sampai aku yang kesurupan itu nggak pernah. Sampai sekarang pun nggak pernah. Oke, terus kakak waktu itu ada nggak kesempatan pengen lihat bentuk wujudnya gitu? Atau malah kakak tuh karena pengen lihat ya, jadi kakak beraniin diri nih ke tempat-tempat yang sepi, atau malah beraniin diri buat ngelawan adanya hal-hal mistis? Pernah nggak kak? Kalau untuk itu sih nggak pernah. Cuman sempat terbesit di benakku ya. Aku kok pengen ngerasain kesurupan ya gitu. Karena dari kecil memang ada pengalaman seperti itu, tapi nggak pernah kesurupan Nggak gitu. pernah. Kalau saya menantang diri atau penasaran ingin melihat tuh enggak. Cuman rasa ingin gimana sih rasanya kesurupan itu sampai sekarang pun masih gimana sih rasanya gitu, penasaran. Gitu. Iya, jujur ya aku sebagai ini juga yang kadang keliling-keliling untuk apa mencari-cari hantu-hantu gitu kan, malah mencari kan, hantu tuh malah dicari gitu. Tapi kadang aku juga jujur ya, dari awal belum pernah kesurupan. Tapi kalau merasakan hawa-hawa, apalagi selama di Ruang Gelap nih, Iya. kan kadang kami syuting tuh sampai ke rumah kosong. Kemarin ada ke apa tuh, stadion mini UPR yang sudah nggak kepakai tuh, ya. Itu di situ yang paling serem banget. Jujur aku ngerasa banget di situ waktu kemarin, sampai tim dari Ruang Gelap pun tercecer. Ada yang kesurupan, ada yang apa kesurupannya tuh bukan di situ, tapi dia tuh langsung lari gitu ke hutannya. Kan stadion mini itu kan rumputnya panjang-panjang ya. Jadi waktu kami mau pulang tuh ceritanya orang-orang itu capek semua kan, pasti selesainya sekitar jam 12, jam setengah 1 itu baru selesai kami. Baru selesai syuting. Nah itu tuh langsung lari gitu aja orangnya. Kukira tuh kenapa? Masalahnya larinya bukan arah jalan pulang, tapi dia ngalah arah lain, berbalik arah gitu. Jadi kami kejar tuh capek, bener-bener capek. Ya mau nggak mau daripada nanti ada yang bahaya kan, langsung ditangkap, langsung kami cepat-cepat pulang gitu aja. Berarti kejadiannya setelah Iya, syuting. ngeri banget memang. Tapi memang kakak dari awal belum pernah ngerasainnya kayak. Tapi kalau ngerasain hawa-hawa gitu kak, Sering. sering ya? Kalau cuma hawa-hawa atau suara atau pintas sering banget kalau itu. Oh iya, oke. Nah, supernatural ya. Terus mistis-mistisnya pengalaman kakak. Terima kasih sudah cerita, berbagi ilmu dengan teman-teman Ruang Gelap. Nah, teman-teman Ruang Gelap, sudah akhirnya kita selesai di ujung diskusi obrolan kita. Terus saksikan Ruang Gelap hanya di Dayak TV atau kunjungi live streaming kami di www.dayaktv.co.id. Dan jangan lupa teman-teman, Ruang Gelap sekarang sudah ada channelnya di YouTube, namanya Ruang Gelap. Silakan subscribe, like, dan komentar yang positif ya. Kami akan menyajikan mungkin beberapa hari ini podcast-podcast menarik seperti dengan narasumber cantik kita, Kak Tiwi. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.